Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang current liabilities, provision, and contingencies. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Igda Maulidina dengan NPM terakhir 044, Amanda Julianti dengan NPM terakhir 049, Weni Pertiwi dengan NPM terakhir 050, saya Nabila Ainur Rahma dengan NPM terakhir 069, Lamadwi Eka Sari dengan NPM terakhir 083 dan terakhir M. Dimas Farobi dengan NPM terakhir 345. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang current liabilities. Nah, current liabilities itu apa sih? Ini adalah yaitu kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi. Contohnya itu kayak uang, barang, ataupun jasa. Nah, ini tuh timbul akibat peristiwa masa lalu. Nah, ini tuh merupakan definisi dari IASB dalam kerangka konseptual. Nah, karakteristik utama liabilitas itu yang pertama ada kewajiban saat ini, yang kedua mengharuskan transfer sumber daya ekonomi, dan yang ketiga itu timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, contohnya itu seperti hak penarikan kembali, contohnya penurusan pokok dan dividen kumulatif, contohnya itu kayak bunga. Nah, kewajiban lancar itu diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, yang kedua, kewajiban tidak lancar itu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan tidak mempengaruhi sumber daya saat ini. Yang ketiga, siklus operasi itu adalah waktu antara pembelian bahan atau layanan hingga kas diterima dari hasil penjualan. Nah, contoh kewajiban lancarnya itu ada utang usaha, wesel bayar, jatuh tempo utang jangka panjang, kewajiban jangka pendek, dividen yang harus dibayar, uang muka dan simpanan pelanggan, pendapatan diterima di muka, pajak penjualan PPN, pajak penghasilan yang harus dibayar, kewajiban kepada karyawan, dan lain-lain. Pertama, ada akun payable atau hutang usaha. Ini itu timbul ketika perusahaan itu membeli barang, persediaan atau jasa itu secara kredit. Nah, hutang ini itu muncul karena adanya jeda waktu antara saat penerimaan dan saat pembayaran. Itu tuh biasanya itu kayak diatur dalam ketentuan penjualan, contohnya itu kayak 2/10, N30, atau 1/10 IOM ya. Umumnya itu perusahaan itu mencatat hutang pada saat barang diterima. Tapi jika hak milik atas barang itu berpindah sebelum penerimaan fisik, pencatatan itu dilakukan pada saat pengalihan hak milik. Nah, ketepatan pencatatan itu sangat penting terutama untuk transaksi yang terjadi di awal atau akhir periode akuntansi. Pengukuran hutang usaha itu tidak terlalu kompleks karena umumnya itu mengacu pada faktur dari kreditor. Nah, dengan perhitungan tambahan itu hanya diperlukan untuk diskon apabila ada. Nah, yang kedua ada notes payable atau hutang wesel. Nah, ini itu adalah janji tertulis untuk membayar pada tanggal tertentu di masa depan yang timbul dari transaksi pembelian, pembiayaan, atau pinjaman tunai. Nah, dalam beberapa industri itu, wesel itu digunakan sebagai pengganti kredit dalam transaksi dagang biasanya ya. Nah, wesel itu dapat diklasifikasikan sebagai jangka pendek ataupun jangka panjang tergantung tanggal jatuh tempo dan berbunga ataupun tanpa bunga. Nah, yang pertama ada nota berbunga diterbitkan. Ini itu wesel itu mencantumkan tingkat bunga secara eksplisit di mana peminjam membayar bunga secara periodik atau sekaligus saat jatuh tempo. Nah, yang kedua nota tanpa bunga diterbitkan. Ini itu tidak mencantumkan tingkat bunga secara langsung, tapi beban bunga itu tetap ada dan dihitung dari selisih antara jumlah yang dibayarkan di akhir periode dan jumlah kas yang diterima saat penerbitan. Yang ketiga ada current maturities of long-term debt. Ini itu atau jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang. Nah, jika utang itu
akan segera dibiayai ulang melalui penerbitan utang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham biasa, maka tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Nah, dalam kasus seperti obligasi serial, perusahaan itu melaporkan bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebagai kewajiban lancar, sedangkan sisanya itu tetap sebagai utang jangka panjang. Nah, selain itu, utang itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika dapat ditagih sesuai permintaan akibat pelanggaran perjanjian seperti ketentuannya minimum ekuitas atau modal kerja. Contohnya itu, jika sebuah perusahaan itu melanggar perjanjian utang dan kreditur itu dapat menagih utang sewaktu-waktu, maka utang itu harus dicatat sebagai kewajiban lancar, kecuali kreditur memberikan masa tenggang sebelum akhir periode dan masa tenggang tersebut berlaku setidaknya selama 12 bulan ke depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang short-term obligation expected to be refinanced atau kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Adalah jenis kewajiban atau utang yang secara hukum jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, tetapi perusahaan berencana dan memiliki kemampuan untuk memperpanjang atau menggantinya dengan kewajiban jangka panjang. Karena itulah, utang ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun secara formal jatuh temponya dalam waktu dekat atau jangka pendek. Penjelasan sederhananya, biasanya utang jangka pendek dimasukkan dalam kewajiban lancar karena harus dibayar dalam waktu dekat. Tapi kalau perusahaan berniat untuk membiayai kembali utang itu dan memiliki bukti kuat bahwa pembiayaan kembali akan berhasil, maka utang tersebut boleh dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Syarat utamanya yaitu yang pertama harus ada niat dan kemampuan untuk membiayai kembali, dan biasanya dibuktikan dengan adanya perjanjian pembiayaan kembali sebelum laporan keuangan diterbitkan atau adanya bukti kuat bahwa pinjaman baru akan disetujui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dividend payables atau dividen yang masih harus dibayarkan. Nah, ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham yang telah diumumkan atau dideklarasikan oleh dewan direksi tetapi belum dibayar. Penjelasan sederhananya adalah saat perusahaan menyatakan akan membagikan dividen tapi pembayarannya belum dilakukan, maka jumlah tersebut dicatat sebagai utang jangka pendek atau biasa dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, yaitu dividen payable. Posisi di laporan keuangannya, yaitu yang di neraca atau balance sheet, dicatat sebagai kewajiban lancar atau current liabilities. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas, pengumuman dividen akan mengurangi laba ditahan atau retained earnings. Nah, catatan pentingnya yaitu yang pertama, dividen baru menjadi kewajiban saat diumumkan oleh dewan direksi. Dan kalau belum diumumkan, maka tidak ada kewajiban meskipun ada niat untuk membagikan dividen. Lalu untuk customer advance and deposit atau uang muka dan deposit dari pelanggan adalah uang yang diterima perusahaan dari pelanggan sebelum barang atau jasa diserahkan. Karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di masa depan, maka uang ini dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas. Customer advance adalah uang muka yang dibayar pelanggan untuk produk atau jasa yang akan diterima nanti. Dan customer deposits atau uang jaminan atau titipan yang biasanya akan dikembalikan setelah transaksi selesai atau syarat tertentu terpenuhi. Posisinya dalam laporan keuangan dicatat sebagai kewajiban lancar atau current liabilities jika barang atau jasa akan diberikan dalam waktu dekat, dan jika dalam jangka panjang dicatat sebagai kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities. Lalu untuk unearned revenues atau pendapatan diterima di muka adalah uang yang telah diterima perusahaan dari pelanggan, tetapi barang atau jasa yang dibayar itu belum diberikan atau diselesaikan. Karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi janji layanan atau produk, maka dicatat sebagai kewajiban liabilitas dan bukan pendapatan. Penjelasan sederhananya, unearned yaitu belum diperoleh atau diperoleh secara sah. Jika meskipun perusahaan sudah menerima uang, pendapatan itu belum boleh diakui sampai jasa atau barang benar-benar diserahkan.
Posisinya dalam laporan keuangan adalah dicatat sebagai kewajiban lancar jika jasa atau barang akan diserahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika layanan berlangsung lebih dari 1 tahun, misalnya kontrak multi tahun, sebagian bisa dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Perbedaannya dengan customer advance, jika unearned revenue itu fokus pada jasa atau pendapatan yang belum diberikan dan biasanya berkaitan dengan pendapatan jasa berulang, maka customer advance fokus pada uang muka pembelian barang atau jasa dan umumnya pembayaran sebagian untuk barang atau jasa sekali pakai. Nah, saya akan menjelaskan tentang sales and value added tax payable. Nah, pajak ini merupakan pajak yang dikumpulkan perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa seperti PPN atau pajak penambahan, nilai pertambahan. Nah, pencatatan akuntansinya, pajak dikumpulkan bukanlah pendapatan, melainkan kewajiban yang harus disetorkan ke pemerintah. Nah, jurnalnya adalah kas pada debit, kan kreditnya ada penjualan pada PPN. Jadi, kas pada penjualan dan PPN. Pengakuannya diakui sebagai liabilitas perusahaan mengumpulkan pajak tersebut dan tetap di neraca sehingga disetorkan. Nah, selanjutnya adalah income tax payable. Nah, income tax payable ini merupakan kewajiban perusahaan terhadap otoritas pajak atas laba yang kena pajak yang sudah dihitung tetapi belum dibayar pada akhir pada pelaporan. Nah, pencatatan akuntansinya dicatat sebagai liabilitas lancar, akan dibayar dalam 12 bulan ke depannya. Nah, selanjutnya ialah jurnalnya. Jurnalnya ialah debitnya adalah beban pada pajak penghasilan, kreditnya adalah utang atau hutang pajak penghasilan. Nah, ini merupakan perbedaan antara beban pajak menurut laporan keuangan dan pajak menurut fisikal dapat ditimbulkan pajak tangguhan. Nah, tetapi itu diklasifikasikan secara terpisah. Nah, selanjutnya adalah employee-related liabilities. Nah, kewajiban perusahaan ini merupakan kewajiban perusahaan yang muncul dari aktivitas ketenaga kerjaan seperti gaji yang harus dibayar, bonus, cuti yang belum diambil, dan tunjangan pensiun. Nah, jenis-jenis umumnya ialah accrued salaries wages atau bisa disebut dengan upah gaji yang telah diperoleh karyawan umum yang belum dibayar. Jadi kayak utang gaji. Nah, yang selanjutnya adalah employee benefits, yaitu seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan pesangon. Nah, yang selanjutnya adalah bonus plans. Nah, jika terdapat perjanjian bonus berbasis kinerja atau laba. Nah, jurnalnya ialah beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Kan sudah saya kan tadi kayak utang gaji atau gaji yang harus dibayar. Nah, karakteristiknya adalah kewajiban yang diakui jika pekerja telah memberikan jasa dan jumlah dapat diestimasi secara benar atau secara andal. Selanjutnya ialah provisionis. Nah, ini merupakan liabilitas kini dengan ketidakpastian waktu, jumlah penyelesaian seperti garansi produk, gugatan hukum, atau biaya restrukturisasi. Nah, kriteria pengakuan provisi ialah entitas yang memiliki kewajiban kini atau legal atau konsumtif, kemungkinan besar probable akan ada arus keluar sumber daya ekonomi. Ya, selanjutnya adalah jumlahnya dapat diestimasi secara global, andal, secara benar, bukti dengan data. Nah, selanjutnya ialah contoh jurnalnya pada garansi produk ialah beban garansi pada provisi garansi. Nah, perbedaan dengan liabilities kontensi
ialah jika tidak memenuhi kriteria di atas, tidak diakui sebagai profesi, hanya diungkapkan dalam catatan. Jadi kalau misalnya tidak seperti kriteria yang saya sampaikan tadi seperti antitintas, kemungkinan besar jumlah dapat diestimasi itu tidak dimasuk dalam profesionis, tapi cuma dicatat aja, diungkapkan dalam pencatatan aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqda Maulida dengan 3 digit NPN terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan atas suatu ketentuan. Nah, perusahaan mencatat biaya dan kewajiban terkait untuk ketentuan hanya jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, suatu perusahaan mempunyai kewajiban masa kini atau baik yang bersifat hukum maupun yang bersifat konstruktif sebagai akibat dari suatu peristiwa masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang terakhir, ada kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak ada ketentuan yang diakui. Dalam penerapan syarat pertama, peristiwa lampau harus terjadi. Dalam penerapan syarat kedua, istilah kemungkinan didefinisikan sebagai lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi. Frasa ini ditafsirkan berarti probabilitas terjadinya lebih besar dari 50%. Jika probabilitasnya 50% atau kurang, ketentuan tersebut tidak diakui. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana melalui pola praktik yang telah ditetapkan di masa lalu, kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu. Yang kedua, akibatnya perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang sah pada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, ada pengukuran ketentuan. Dalam menentukan estimasi terbaik, manajemen perusahaan harus menggunakan pertimbangan berdasarkan transaksi masa lalu atau transaksi serupa, diskusi dengan para ahli, dan informasi terkait lainnya. Berikut ini adalah cara mempertimbangkan. Cara pertimbangan ini dapat digunakan dalam 3 jenis situasi berbeda untuk mendapatkan estimasi terbaik. Yang pertama garansi, yang kedua pengembalian dana, dan yang ketiga ada gugatan notaris. Nah, berikut ini adalah beberapa area umum di mana profesi dapat diakui dalam laporan keuangannya. Yang pertama ada tuntutan hukum, kedua garansi ketika imbalan yang harus dibayarkan, keempat lingkungan, kelima kontrak yang memberatkan, dan yang terakhir ada restrukturisasi. Selanjutnya ada jenis ketentuan umum. Yang pertama ada ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau yang mengancam, serta klaim dan penilaian aktual atau mungkin terjadi. Yaitu yang pertama ada periode waktu terjadinya penyebab dasar suatu tindakan, yang kedua kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan, dan yang terakhir ada kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar mengenai jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab litigasi harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Tidak masalah bahwa perusahaan menyadari keberadaan atau kemungkinan gugatan atau klaim setelah tanggal laporan keuangan. Tetapi sebelum menerbitkannya, untuk mengevaluasi kemungkinan hasil dan tidak menguntungkan, perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut seperti sifat litigasi, kemajuan kasus, pendapat penasihat hukum, pengalamannya sendiri dan orang lain dalam kasus serupa, dan tanggapan manajemen terhadap gugatan tersebut. Dan yang kedua ada ketentuan garansi. Garansi adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, ataupun kinerja suatu produk.
Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis garansi kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produksi dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai jaminan jenis jaminan. Yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Garansi ini tidak masuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi jenis layanan. Oleh karena itu, garansi ini dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan terkait ketentuan. Pengungkapan yang terkait dengan penyisihan sangat luas. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas penyisihan utama, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perusahaan selama periode tersebut. Selain itu, penyisihan harus dijelaskan dan perkiraan waktu arus keluar digunakan. Selain itu, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus kas yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Selanjutnya, terdapat kontingensi. Jadi, kontingensi dalam akuntansi merujuk pada situasi yang hasil akhirnya baik berupa kerugian maupun keuntungan masih bergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti. Menurut IFRS, istilah kontingensi digunakan untuk aset dan liabilitas yang tidak diakui dalam laporan keuangan karena ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, terdapat kontingensi kerugian. Jadi, liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang tidak diakui dalam laporan keuangan karena beberapa hal, yaitu yang pertama merupakan kemungkinan kewajiban atau belum pasti menjadi kewajiban saat ini. Yang kedua, sudah menjadi kewajiban saat ini tetapi kemungkinan kecil untuk terjadi pembayaran. Yang ketiga, sudah menjadi kewajiban saat ini tetapi jumlahnya tidak dapat diestimasi secara andal. Contohnya yaitu yang pertama, gugatan hukum yang kemungkinan kalahnya hanya mungkin dan belum pasti. Yang kedua, jaminan atas piutang, misalnya garansi pembayaran. Pedoman akuntansi dan pengungkapan. Pada probabilitas terjadi, hampir pasti lebih dari atau sama dengan 90% perlakuan akuntansi diakui sebagai liabilitas provinsi dan probabilitas 51-89% diakui juga sebagai liabilitas provinsi. Pada probabilitas 5-50% hanya diungkapkan atau disclosure. Dan pada remote 5% atau kurang dari 5% tidak perlu diungkapkan. Nah, terdapat pengungkapan, yaitu jika kemungkinan arus kas tidak remote, perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, deskripsi singkat sifat liabilitas kontingensi, yang kedua, estimasi dampak keuangan jika memungkinkan, dan yang ketiga, ketidakpastian terkait jumlah atau timing arus kas. Yang keempat, yaitu kemungkinan adanya penggantian atau reimbursement. Yang kedua yaitu kontingensi keuntungan atau kontingensi aset, yaitu dapat didefinisikan dengan aset kontingensi merupakan aset potensial yang muncul akibat kejadian masa lalu, tetapi keberadaannya baru akan dikonfirmasi oleh kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, kemungkinan menerima dana hibah, donasi, atau bonus. Yang kedua yaitu potensi pengembalian pajak dari sengketa pajak. Yang ketiga yaitu gugatan hukum yang memungkinkan besar dimenangkan. Selanjutnya terdapat juga pedoman akuntansi dan pengungkapan. Pada probabilitas terjadi, hampir pasti lebih dari 90% diakui sebagai aset bukan kontingensi lagi. Dan probabilitas 51-90% hanya diungkapkan atau disclosure, dan pada probabilitas 5-50% tidak perlu diungkapkan. Dan pada remote kurang dari 5% tidak perlu diungkapkan. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapannya, yaitu aset kontingensi diungkapkan jika kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi lebih dari 50%. Namun, pengungkapan harus hati-hati agar tidak memberikan harapan palsu tentang kemungkinan penerimaan pendapatan. Selanjutnya ada penyajian kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh tempo sepenuhnya. Nah, karena periode waktu yang singkat, jadi kurang dicatat dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, perbedaan nilai sekarang dari kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya itu tidak besar.
Akun kewajiban biasanya disajikan setelah kewajiban tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian kewajiban lancar, perusahaan dapat dicantumkan akun berdasarkan jatuh tempo, berdasarkan jumlah menurun, atau berdasarkan preferensi likuidasi. Analisis kewajiban lancar. Nah, perbedaan antara kewajiban lancar dan tidak lancar itu dapat memberikan sebuah informasi tentang likuidasi dari perusahaan. Likuidasi itu dapat mengenai kewajiban. Nah, kewajibannya adalah perkiraan waktu yang akan berlaku sebelum kewajiban tersebut dibayarkan. Kewajiban yang akan dibayarkan adalah kewajiban lancar. Perusahaan yang liquid lebih mampu bertahan terhadap penurunan keuangan. Perusahaan tersebut memiliki peluang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.